Bab 462. Legenda si botak. Mendengarkan jaminan kedua orang itu, Louis Lu dengan cepat mengalah. Dia tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diubah. Lebih banyak rasa bersalah juga tidak akan membantu, tetapi akan dengan mudah mempengaruhi suasana hati El Shalin. Yang bisa dilakukan Louis Lu hanyalah mencoba menebus kesalahannya nanti. Kakak kedua, kamu bisa kembali untuk memahami teknik mental setelah kamu pulih dari lukamu terlebih dahulu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku akan menemanimu. El Shalin terdiam sejenak, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir adik kecil. Aku akan tinggal di sini sendirian. Kakak-kakak yang lain masih menunggumu kembali." Dia tidak tahu berapa lama dia harus menyelesaikan teknik mental Kaisar Qin lagi. Dan tidak mungkin dia membiarkan Louis Lu membuang-buang waktu di sini bersamanya. El Shalin selalu sangat pengertian. Louis Lu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi El Shalin berbicara lagi untuk membungkamnya. "Baiklah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku bukan anak kecil. Aku benar-benar tidak membutuhkanmu di sini bersamaku. Lagi pula, aku lebih bisa tenang tanpamu di sini. Agar setiap hari aku tidak." El Shalin sedikit tersipu dan tidak melanjutkan. "Kak Elsha, tidakkah kamu tahu bahwa sangat tidak etis jika kamu hanya berkata setengah-setengah?" El Shalin menatapnya dengan tajam dan berkata, "Agar setiap hari aku tidak bertemu denganmu. Sudah puas. Hehe. Sudah puas. Kakak kedua kemari dan peluk aku." Louis Lu tersenyum saat dia melangkah maju dan menyapu tubuh El Shalin yang menggairahkan ke dalam pelukannya. Dia tidak bisa menahan kekagumannya. Biasanya saat membeli pakaian dalam, pasti harus membutuhkan waktu yang lama untuk memilihnya. Bukan? Luar biasa, Kak Elsha. Dengan sosoknya yang seperti ini, akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Seperti yang dikatakan Karin Chu, dia mungkin akan terjebak di kuburan berikutnya. Eringmu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Keduanya berpisah. Eringmu berkata, "Jangan khawatir Senior Lu. Aku akan membantumu merawat Nona Lin." "Terima kasih." Louis Lu mengangguk, lalu menatap El Shalin lagi. "Kakak kedua, jika kamu menderita di sekte Danya, panggil saja aku melalui jimat pengaman dan aku akan segera datang." Mendengar ini, keringat dingin muncul di dahi eringmu. "Dengan adanya dewa jahat sepertimu, mana mungkin kami berani membiarkan Nona Lin menderita sedikit pun." "Kak Lu." Pada saat ini, Girgigu tiba-tiba masuk dan berkata dengan senyum ramah di wajahnya, "Kak Lu, Ella Lu dari Akademi Awan Putih, meminta untuk bertemu denganmu sebentar." "Tidak mau ketemu." Louis Lu dengan tegas menolak. Dia tidak memiliki firasat yang baik tentang wanita itu. Tetapi matanya berbinar dan dia pergi ke telinga El Shalin sambil berbisik. Dan detik berikutnya dia melihat mata El Shalin yang indah membelalak dengan tajam. Benarkah? Dia tidak percaya bahwa ada seseorang yang mirip sekali dengan Celawang. Louis Lu tersenyum dan mengangguk. "Itu benar. Jadi jika kamu bertemu dengannya, jangan kaget. Dan jangan sampai mereka tahu tentang keberadaan kakak keempat." El Shalin merenung sejenak dan berkata, "Aku mengerti apa yang kamu maksud. Jangan khawatir. Mulutku sangat rapat." Setelah itu, dia bersumpah dan menamparkan dadanya. Dan itu adalah tamparan yang hebat. Satu gelombang demi gelombang bergejolak. Louis Lu mendapatkan hadiah yang luar biasa. Dia menggerakkan tubuhnya untuk menghalangi Girgigu. Dia ingin menikmatinya sendiri. Girgigu tertawa canggung dan berkata,
Kak Lu, jangan seperti itu. Aku orang yang baik. Aku tidak akan melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tetapi ketika Louis Lu menghalangi, seolah dia sedang berbuat cabul. Elsa Lin tidak tahu apa yang mereka bicarakan pada awalnya. Dan hanya ketika dia melihat ke bawah dia menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dan wajahnya sedikit memerah. Aku kira aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Ini bukan di rumah. Erinmu, aku sama sekali tidak merasa rendah diri. Meninggalkan ruang batu. Louis Lu berulang kali mengatakan kepada Girgigu untuk menjaga kakaknya dengan baik. Dan jika dia membiarkannya menderita dengan cara apapun, dia tidak akan memaafkannya. Girgigu berjanji berulang kali. Ketika Louis Lu melihat bahwa dia masih terlihat ingin mengatakan sesuatu, dia bertanya dengan curiga, "Apakah Master Gu masih ingin mengatakan sesuatu kepadaku?" Hehe. Girgigu melihat bahwa pikirannya telah dihancurkan oleh Louis Lu. Dia tertawa kering 2 kali dan berkata, "Kak Lu, memang ada satu hal, yaitu roh spirit. Roh spirit. Roh spirit apa? Master Gu, jangan bicara omong kosong. Atau aku akan menuntutmu karena fitnah." Sebelum Girgigu selesai berbicara, dia tiba-tiba disela oleh Louis Lu yang berbicara. Dengan ekspresi polos seolah mengatakan, "Aku pasti tidak mencuri roh spiritmu. Dapatkah kamu menyebutnya mencuri dalam hal kultivator? Itu disebut kebetulan. Selain itu, roh spirit sudah menyatu dengan jari Louis Lu. Jadi dia tidak bisa mengembalikannya meski dia mau. Tidak mungkin, kan? Tidak mungkin, kan? Bisakah seseorang benar-benar sekejam itu?" Girgigu. Ketika Louis Lu bertarung dengan Yusuf Weng sebelumnya, dia telah dengan jelas melepaskan api spiritnya. Dan hampir semua orang di sekte dan yang dapat melihatnya dengan jelas. Beraninya dia mengatakan bahwa dia tidak mengambilnya. Dia telah melihat orang berbohong dengan mata terbuka lebar. Tetapi dia belum pernah melihat kebohongan yang begitu keterlaluan. Anggap saja aku sedang kentut tadi. Aku percaya pada karakter Kak Lu. Kak Lu jelas bukan tipe orang yang tidak tahu malu yang mencuri sesuatu. Dan tidak sopan serta tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak mengambilnya. Kamu benar-benar sesuatu. Orang tua. Louis Lu mengutuk dalam hatinya dan berkata tanpa tersipu. Karena Master Gu juga percaya pada karakterku, aku tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Selamat tinggal. Louis Lu terbang menjauh dari sekte dan yang tanpa memberitahu siapapun. Jadi pada dasarnya tidak banyak orang yang tahu bahwa dia telah meninggalkan sekte dannya. Mengira dia bersembunyi di suatu pojokan. Meskipun Louis Lu telah pergi, legenda si botak tersebar di Kunlun pada periode berikutnya. Hampir setiap klan tahu bahwa seorang pemuda botak telah muncul dari sekte dan yang dengan kekuatan yang sangat menakutkan sehingga bahkan Yusuf Weng, seorang Gold Core tahap menengah, hanya bisa dikalahkan di hadapannya. Kunlun sekali lagi terguncang. Semua orang merasa ngeri. Tidak tahu keberuntungan macam apa yang baru saja dimiliki sekte dannya. Karena pertama-tama seorang pewaris kesadaran Kaisar Qing lahir. Dan kemudian seorang pria botak muncul entah dari mana. Sekte dan yang sedang naik daun. Banyak klan yang telah mengunjungi sekte dan yang untuk bertemu dengan pemuda berkepala botak yang legendaris. Tetapi hasilnya sama seperti terakhir kali mereka datang untuk mengunjungi pewaris kesadaran Kaisar Qing. Kembali tanpa hasil. Tentu saja, ini semua hanya perkataan nantinya. Bersambung.